Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya pernah pada suatu ketika menuju ke bandara, mau terbang ke kota lain. Dan di perjalanan terkena macet luar biasa menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Mulai dari Kalideres menuju ke tol bandara, dari di dalam tol bandara, kemudian juga di antrian semuanya macet. Dan pada waktu itu saya dalam posisi tergesa-gesa. Karena waktu yang kebetulan digunakan untuk menuju bandara mepet. Kesalahan saya sebetulnya. Tetapi yang terjadi adalah saya begitu gelisah, saya begitu khawatir. Saya sungguh-sungguh kurang sabar, lalu khawatir bagaimana kalau tidak sampai tepat waktu, tidak bisa mengejar pesawat, ketinggalan dan sebagainya. Tetapi dengan sigap, saudara saya yang menghantar ke bandara bisa akhirnya mencapai ke bandara, menghantarkan saya tepat sebelum waktu check-in tutup dan saya akhirnya bisa terbang. Dan ketika saya terbang, baru saja mulai take off, saya memperhatikan kemacetan di bawah, kelihatan. Dan saya senyum sendiri, saya tadi macet di situ. Dan ternyata kalau dari atas kemacetan itu tidak terlalu buruk, malah indah kelihatannya. Saya tersenyum dan saya geli sendiri. Ternyata tadi yang saya rumit, kecewa, gelisah, takut, khawatir karena kemacetan, tetapi ketika take off dan melihat kemacetan itu, beda sekali suasana hatinya. Yang mau saya ceritakan adalah bahwa perasaan bisa begitu cepat berubah. Yang kedua, ketika kita mengambil jarak, ternyata yang nampaknya tadinya itu rumit, menggelisahkan, membuat kita tidak mampu berpikir, tidak sabar, ketika mengambil jarak menjadi lebih indah. Kita bisa melihat dengan lebih jernih, dengan sudut pandang yang lebih luas, dan ternyata berbeda sekali suasananya. Yang menarik adalah bahwa kita bisa mengambil jarak terhadap pikiran, terhadap perasaan kita. Dan kalau kita tidak mengambil jarak terhadap pikiran dan perasaan kita, mungkin seperti keadaan saya terjebak macet itu. Rumit, ruwet, gelisah, takut, khawatir, tidak bisa mengambil jarak. Tetapi ketika bisa mengambil jarak, saya bisa melihat dan menempatkan semuanya dalam tempat dan perspektif yang lebih jernih. Juga ada ruang untuk berpikir. Juga ada ruang untuk menjadi lebih tenang. Dan menurut saya itu penting sekali. Karena kemudian ketika kita bisa mengambil jarak, bisa melihat dengan lebih jernih, pikiran lebih tenang, kita bisa merencanakan dan mengatur langkah selanjutnya dengan lebih tepat, lebih tenang, dan lebih bijak. Tentu karena kita lebih mempunyai space, mempunyai waktu, mempunyai ruang untuk mengambil keputusan. Tetapi itu berarti bahwa menjaga jarak, mengambil jarak terhadap peristiwa yang sedang kita alami itu penting supaya kita lebih jernih dalam berpikir. Juga supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Maka penting kita melatih diri. Menunda dalam arti tidak langsung bereaksi. Kalau dalam buku 7 Habits for Highly Effective People dikatakan bahwa kita perlu mempunyai tombol pause yang sekali-sekali harus ditekan tombol pause itu sehingga ada jeda. Dan kemudian pada saat jeda itu bisa mengambil jarak terhadap peristiwa, terhadap pengalaman yang sedang kita hadapi.
Dan kemudian melihat peristiwanya dengan lebih jelas. Tidak gelisah, tidak khawatir, dan kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan rupanya lama-lama kemudian kita mempunyai kesadaran bahwa sebetulnya yang berkuasa atas peristiwa itu ya saya. Yang berkuasa atas perasaan itu ya saya. Bukan perasaan berkuasa atas diri saya, bukan pikiran berkuasa atas diri saya, bukan peristiwa berkuasa atas diri saya. Tetapi saya yang berkuasa atas perasaan saya yang bisa mengatur pikiran saya yang bisa mengambil keputusan untuk bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi kepada saya. Mungkin kita tidak bisa mengubah peristiwa yang terjadi, tetapi saya bisa mengubah reaksi saya terhadap peristiwa itu. Sehingga saya tidak dikuasai oleh pikiran saya, oleh perasaan saya. Kalau saya mengambil keputusan karena saya menguasai pertimbangan-pertimbangan yang menggerakkan saya mengambil keputusan. Jadi saya mengambil keputusan bukan berdasarkan perasaan. Saya mengambil keputusan bukan berdasarkan pikiran, tetapi saya mengambil keputusan berdasarkan kesadaran. Dan hasilnya berbeda sekali. Karena kesadaran kita jauh lebih luas, jauh lebih bisa menampung dan memahami apa saja. Dan kesadaran kita bisa mengambil jarak, sehingga memandang peristiwa dan motivasi dan persoalan-persoalan secara lebih jernih. Maka ketika kita sungguh-sungguh sadar, pikiran kita lebih jernih. Yang menarik adalah bahwa ketika kita bisa menguasai pikiran, menguasai perasaan, kita bisa mengarahkan pikiran kita. Kalau Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 8, Paulus mengatakan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, pikirkanlah. Itu adalah sebuah nasihat yang sangat indah, yang berarti bahwa kita bisa mengatur pikiran kita. Kita tidak dikuasai oleh pikiran kita. Yang kedua, sebetulnya banyak hal tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah yang baik, yang memberi harapan, yang berkenan, yang mulia. Dan ternyata ketika kita tidak banyak berpikir, hanya memikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, kita menjadi lebih ringan. Bahkan kemudian kita menjadi lebih terbuka. Terbuka terhadap segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan kemudian di situ kita mengalami yang disebut dengan the power of now. Kita sungguh-sungguh hidup sekarang. Dan sungguh-sungguh hidup, tidak hidup di dalam pikiran. Karena kalau kita hidup di dalam pikiran, berarti kita hidup di masa lalu. Karena sebetulnya pikiran adalah sekedar kumpulan dari pengetahuan, pengertian, pengalaman kita di masa lalu. Dan seringkali kita hidup di pikiran kita. Dan karena itu kita hanya mengulang saja apa yang sudah kita ketahui dan sudah biasa kita lakukan. Dan sebetulnya itu tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar hidup. Karena yang namanya hidup sungguh-sungguh, benar-benar hidup adalah menghadapi peristiwa sebagai sesuatu yang segar, yang fresh. Di luar konsep-konsep, pikiran-pikiran yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ada ungkapan kita tidak pernah bisa menyeberangi sungai yang sama. Karena airnya berubah, suasananya berubah. Demikian juga dengan orang. Demikian juga dengan peristiwa. Dan kalau kita menghadapi peristiwa pribadi dalam kesegarannya, dalam kebaruannya, maka kita bisa mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan karena itu kita bisa sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran yang penuh. Dan kalau kita sadar, itu berarti kita mengambil jarak terhadap peristiwa, terhadap seseorang, terhadap perasaan, terhadap pikiran. Dan karena itu kita bisa lebih tenang, lebih jernih. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, kalau Anda sedang muyek, coba berhenti sebentar, kemudian sadar. Sadari semuanya, peristiwa itu, reaksi saya, dan banyak faktor yang bisa kita sadari.
Dan kemudian kita bisa mengambil jarak, dan kemudian kita menjadi lebih tenang. Dan terutama sadari bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.